Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, yang pertama adalah wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ditunjuk oleh pemerintah, dan itu bukan syarat ya dalam Islam, akan tetapi itu untuk mempermudah kita dalam bernegara, maka ditunjuklah hakim dari pemerintah itu. Kemudian khulu itu disebut dengan talak tebus. Kemudian mut'ah adalah pemberian suami ke bekas istrinya. Kemudian itu yang mencatat pernikahan pegawai pencatatan nikah, dan pernikahan harus ada di depan pegawai pencatatan nikah. Jika pernikahan tidak diketahui oleh pegawai pencatatan nikah, maka pernikahan tidak punya kekuatan hukum. Jadi ketika menanti membuat akta kelahiran anak atau lain sebagainya, maka tidak bisa dibuat. Kenapa? Karena tidak diketahui oleh pegawai pencatatan nikah dalam pernikahannya. Jika perkawinan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah. Jika belum punya akta nikah, maka nanti diadakan isbat nikah di pengadilan agama. Jadi nanti ketika kita nggak mempunyai surat nikah, akan tetapi misalnya qadarullah dia menikah di bawah umur 19 tahun atau 16 tahun bagi yang perempuan itu, maka nanti kan tidak bisa nikahkan oleh KUA. Maka nanti dia itu setelah menikah itu dia membuat isbat nikah, dia membuat isbat nikah di pengadilan agama. Kemudian perceraian hanya bisa diputuskan oleh pengadilan agama kecuali cerai mati, dan setelah itu akan diberikan surat cerai oleh pengadilan agama. Jadi misalnya saya bilang saya cerai kamu, misalnya seperti itu, maka nanti perceraian saya itu tidak sah dalam agama, sah. Akan tetapi nanti di dalam hukum bernegara kita, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak sah. Harus di depan pengadilan agama kita bercerai dengan istri, maka nanti perceraian itu menjadi sah. Dan setelah diceraikan di pengadilan agama, itu jatuh talak satu, seperti itu. Kemudian rujuk itu harus dibuktikan dengan buku yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah. Jadi waktu rujuk pun setelah dia melakukan perceraian, misalnya dia cerai dari pengadilan agama memutuskan itu bercerai, akan tetapi dia itu pengen rujuk lagi karena talak satu, maka nanti dia itu ke pengadilan agama lagi untuk rujuk. Meskipun dalam agama itu tinggal kita masuk aja ke rumah, maka sudah sah. Akan tapi dalam hukum kita itu tidak sah. Kemudian laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun sebagai batas minimal dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu menjadi sah dalam undang-undang kita apabila laki-laki itu berumur 19 tahun dan perempuan itu berumur 16 tahun. Jika di bawah umur 21 tahun, maka nanti kalau menikah harus ada izin dahulu. Jadi harus ada surat izin dari pengadilan pegawai pencatatan nikah untuk menikahkan dua pasangan yang di bawah umur 21 tahun. Pegawai pencatatan nikah menanyakan kesanggupan dari perempuan untuk menikah di hadapan dua orang saksi. Jadi waktu dia menikah di hari hanya begitu, maka nanti KUA itu menanyakan perempuan itu kesanggupannya untuk menikah kepada dua orang saksi. Wali nikah banyaknya 10 dari jalur nasab dan 1 dari hakim jika tidak ada yang dari nasab. Jadi ya, ketahui wali nikah kita itu misalnya pertama lah bapak, kemudian yang kedua lah kakek, kemudian yang ketiga itu adalah saudara kandung, kemudian yang keempat adalah saudara seayah, yang kelima adalah anak saudara kandung, anak saudara seayah, kemudian paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, kemudian anak paman seayah. Jadi itulah urutan dari wali nikah kita. Jadi setelah mereka bersepuluh ini udah tidak memenuhi syarat, di mana syaratnya itu adalah beradil, balighun, balik, kemudian berakal, kemudian adil, muslim. Yang penting di sini itu yang banyak sekali tidak memenuhi syarat dalam wali nikah itu adalah masalah adil. Di mana adil dalam ilmu fiqih itu bukan makna adil itu tidak berat sebelah. Dalam ilmu fikih itu adil itu maknanya tidak pernah melaksanakan dosa besar
atau tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Sekali lagi, adil dalam hukum fikih adalah tidak pernah melaksanakan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam melaksanakan dosa kecil. Maksudnya apa? Ketika dia melaksanakan dosa besar kemudian dia bertobat, maka tetap dikatakan adil. Ketika dia melakukan dosa kecil kemudian dia bertobat, maka tetap dia dikatakan adil. Tapi maksudnya di sini dia tidak terus-menerus diistiqomahkan dalam dosa kecil itu, atau dia melakukan dosa besar dan tidak pernah bertobat setelah itu, maka dia itu bukan dikatakan adil. Dan ketika dia tidak dikatakan adil, maka nanti tidak bisa menjadi wali nikah, maka harus dioper bapak peran pertama, kemudian nanti kakek dan seterusnya. Jika 10-nya tidak ada, maka nanti yang menjadi wali nikah adalah KUA. Jika misal yang berhak menikahkan adalah saudara kandung, jika misalnya saudara kandungnya itu ada lebih dari satu, maka didahulukan yang lebih tua. Ya misalnya bapaknya tidak mampu, kakeknya juga tidak mampu, maka karena lain sebagainya, maka nanti yang menikahkannya itu adalah saudaranya, begitu kan, sebagaimana urutan yang telah tadi kami sebutkan. Tapi masalah sekarang misalnya saudaranya itu 10, saudara si saya misalnya itu 10 orang, yang jadi wali nikah saya siapa ya? Maka di sini di dalam undang-undang kita itu yang lebih tua itu menjadi wali nikah. Kemudian jika tidak ada wali nikah, maka nanti KUA menjadi wali nikah tetapi lewat persetujuan dari pengadilan agama. Kemudian syarat saksi dalam pernikahan itu ada 5 ya. Dalam masalah pernikahan, saksi itu syaratnya 5. Pertama muslim, tidak terganggu ingatan, adil, yang tadi adil pengadilan yang tadi. Kemudian tidak tungarungu dan tuli, kemudian baligh ya. Kemudian 18 saksi harus hadir dan menyaksikan dan tanda tangan di tempat pernikahan. Saksi itu harus hadir dan menyaksikan dan tanda tangan di tempat pernikahan. Sebagaimana yang kami sebutkan dalam video yang lain, bahwasanya suami, kemudian 2 orang saksi, kemudian wali itu harus berada di satu tempat. Harus berada di satu tempat untuk melaksanakan pernikahan, dan baik itu yang yang boleh yang mewakilkannya. Makanya pernikahan online itu tidak sah karena tidak berada di dalam satu tempat. Kemudian qabul boleh diwakilkan, tapi harus berniat untuk si nikah itu dan atas persetujuan si perempuan. Jadi ketika saya pengen mewakilkan pernikahan saya, maka nanti syaratnya adalah perempuan alias calon istri saya itu harus setuju. Kemudian dia yang mewakilkan terus berniat akan menikahkan si saya kepada istri saya. Mahar adalah wajib tapi bukan rukun di dalam pernikahan. Jadi mahar itu wajib. Suami yang menceraikan istrinya tapi belum menidurinya, maka wajib bagi suami memberikan setengah dari mahar yang telah disepakati. Suami yang menceraikan istrinya, jadi dia menceraikan istrinya tapi belum menidurinya alias mendukhulnya, maka wajib bagi suami memberikan setengah dari mahar yang telah disepakati. Misalnya maharnya 100 juta. Kemudian setelah itu dia itu udah selesai menikah, kemudian misalnya dia itu mau malam pertama akan tapi ada zong misalnya, karena dia itu misalnya begitu, akhirnya dia menceraikan istrinya, maka nanti istri itu yang tidak didukhul maka wajib diberikan setengah dari mahar itu, berarti 50 juta. Tapi kalau dia udah ditidurin, maka nanti dia itu dikasih penuh sepenuhnya. Jika si suami meninggal dan belum bersetubuh dan maharnya itu belum ditentukan, maka nanti diberikan mahar misil. Jadi jika suami meninggal dia meninggal dan belum bersetubuh, misalnya gitu kan, dia itu melihat istrinya saking cantiknya mati ibu, dan maharnya itu belum ditentukan, tapi mahar ini belum ditentukan gitu, belum ada maharnya misalnya dalam akad nikah, kemudian dia itu meninggal dunia dan belum bersetubuh, maka nanti diberikan mahar misil. Mahar misil itu mahar standar ya di dalam satu tempat itu. Misalnya di Lombok 2 juta, kalau di Jakarta 10 juta seperti itu. Intinya istri yang belum ditiduri dan diceraikan tidak ada iddahnya. Istri yang belum didukhul dan diceraikan tiba-tiba tidak ada iddahnya sama sekali, kecuali istri yang dicerai mati maka tetap iddahnya adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Kecuali seperti itu. Perselisihan masalah mahar diselesaikan di pengadilan agama ya. Kemudian dilarang memadu istri dengan jadi tidak boleh memadu istri dengan siapa? Saudari kandung ya.
wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh memadu istri dengan saudarinya, baik itu saudari seayah maupun seibu, kemudian bibinya atau keponakannya. Jadi tidak boleh memadu seorang istri dengan saudari ibunya, dan tidak boleh memadu istri dengan anak dari saudari ibunya alias keponakan, bibi dan keponakan. Itu tidak boleh disatukan dengan istri, maksud ini dimadu. Dan dilarang seorang suami menikah dengan bekas istrinya yang dili'an. Ini li'an ini berbahaya sekali. Itu berhati-hatilah bagi Anda yang berli'an-li'an gitu kan. Karena li'an ini kalau kita udah li'an, maka nanti selamanya tidak boleh bareng sama istri. Dan itu melaknat istri. Maksudnya melaknat itu bagaimana? Misalnya si suami udah menikah sama istrinya, kemudian istrinya dibilang, oh istri ini nggak benar, pelacur misalnya, tapi dia tidak tahu dia pernah berzina. Oh lah, istri saya ini berzina dengan si Fulan bin Fulan, tapi istri bilang enggak, saya nggak pernah berzina. Maka nanti ada persyaratannya di surah An-Nur itu ya. Surah An-Nur itu bahwasanya seorang suami itu mengakui bahwasanya istrinya itu melakukan zina misalnya 4 kali ya. 4 kali, kemudian nanti kelima kalinya itu harus bersumpah, wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin ya. Jadi si suami ini bersumpah, ya Allah, demi Allah bahwasanya istri saya ini berzina. Kalau udah 5 kali, maka nanti laknat Allah akan menimpanya apabila dia itu berdusta. Dan setelah itu tidak cukup seperti itu, maka istri juga nanti bersumpah 4 kali dia bersumpah istri, kemudian kelima kalinya itu dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia tidak pernah berzina. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin ya. Jadi kelima kalinya itu dia itu bersumpah bahwasanya dia tidak pernah berzina. Tapi kalau dia itu kelima kalinya itu dia bersumpah kemudian suami itu benar, maka nanti ghadaballahi 'alaiha, maka nanti kemurkaan Allah terhadapnya. Itu tata cara dalam li'an. Dan nanti setelah mereka melaksanakan tata cara li'an seperti yang tadi, li'an udah suami dan istri seperti itu, maka nanti setelah dipisahkan oleh pengadilan agama, tidak boleh rujuk kembali selama-lamanya. Hanya li'an itu berbahaya sekali, harus ditimbangkan sematang-matangnya. Wanita yang telah ditalak 3 tidak boleh balik kepada istrinya, kepada suaminya ya, kecuali istrinya sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan telah dicerai oleh suaminya setelah didukhul, baru boleh bisa balik dengan suaminya yang pertama. Ini kesalahan dari masyarakat kita bahwasanya ketika udah ditalak 3, disewa laki-laki lain disewa untuk menikah dengan istrinya. Tapi dibuat kesepakatannya itu, ente nikahi istri saya ya, setelah itu ente ceraiin gitu. Itu tidak boleh, harus murni alami. Dan mana di sini disyaratkan didukhul. Misalnya dia bercerai, istrinya udah ditalak 3. Kemudian nanti dia menikah, istrinya menikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki yang lain ini syaratnya udah mendukhulnya, baru diceraikan, baru boleh boleh menikah dengan si suami itu. Jika pasangan sudah melakukan talak, kemudian terjadi hal yang membuat talak itu berlaku, maka istri tidak langsung cerai kecuali setelah mengajukan permohonan kepada pengadilan agama ya. Dimana talak ini mempunyai bunyi ya, di bunyinya, sesudah akad nikah saya Muhammad Yogi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Fulanah bin Fulan dengan baik sesuai ajaran Islam kepada istri saya tersebut. Saya menyatakan sigot talak sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut tanpa ridhonya ya, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya dengan dia tidak ridho, menyakiti badan jasmani istri saya, membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih, maka nanti istri saya boleh menuntut ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian, dan nanti pengadilan agama akan mengurus perceraian itu, dan terjadilah perceraian apabila salah satu dari 4 sigot ini terpenuhi. Dia menyakiti badannya, misalnya dipukul, dicambuk istrinya,
maka nanti boleh istri itu mengadu ke pengadilan agama untuk minta cerai karena udah ada tali talak sebelumnya. Kemudian meninggalkan istri saya 2 tahun, dia meninggalkan istrinya 2 tahun tanpa ridhonya ya, tanpa ridhonya. Kemudian dia memberikan apa wajib padanya 3 bulan dan seterusnya itu, maka nanti boleh istri itu menuntut ke pengadilan agama untuk perceraian. Kemudian taklik talak tidak wajib dilakukan, akan tetapi setelah melakukan taklik talak tidak boleh dicabut lagi. Jadi taklik talak itu sunnah saja di dalam hukum negara kita. Hukum negara kita itu sunnah saja. Akan tetapi taklik talak itu apabila sudah dilakukan, apabila sudah dibacakan, maka tidak bisa ditarik kembali. Maksudnya itu 4 itu terikat dalam dirinya, maka tidak boleh meninggalkan istrinya selama 2 tahun, tidak boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama 3 bulan, tidak boleh menyakiti jasmani dan rohani istrinya, kemudian tidak memberikan tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan seperti itu. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, istri boleh mengadukan. Tapi kesalahan masyarakat itu menafsirkan bahwasanya apabila seorang suami itu melakukan hal itu langsung jatuh cerai. Tidak. Maksudnya di sana itu apabila istri melapor ke pengadilan agama, kemudian dia mengajukan perceraian, kemudian setelah dia mengajukan perceraian, kemudian nanti maksimal ditindaklanjuti selama 30 hari nanti, kemudian dipanggillah si suami, setelah itu diajak tabayun, kenapa Anda melakukan ini. Nah, kemudian dipanggil suaminya itu, maksimal datangnya suami itu 6 bulan. Jika suami tidak datang, boleh istri saja yang dilihat ininya persaksiannya. Kemudian nanti setelah itu diadakan sidang oleh pengadilan agama. Maka nanti kalau udah terbukti bersalah atau apa, maka perceraian pun terjadi. Kemudian boleh melaksanakan perjanjian apapun kepada istri, akan tapi jika suami itu melanggar perjanjian itu, maka istri boleh menuntut cerai di pengadilan agama. Jadi tidak hanya 4 taklik talak itu, akan tetapi boleh seorang suami itu melaksanakan taklik talak selain yang 4. Misalnya saya akan memberikan kamu setiap bulan itu 500 juta misalnya. Saya akan memberikan kamu 500 juta setiap bulan. Dan dia itu buat perjanjian. Tiba-tiba dalam bulan Maret misalnya dia memberikan cuma 499 juta. Kemudian istrinya nggak puas, dia itu ke pengadilan agama untuk cerai, bisa seperti itu. Boleh menikah dengan wanita hamil karena zina ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh PPG tadi. Boleh menikah dengan wanita hamil karena zina, baik itu yang menghamilinya maupun yang bukan yang menghamilinya. Akan tetapi pernikahan itu makruh, tapi boleh. Dilarang suami melakukan poligami jika dia tidak mampu berlaku adil. Ya, jelas. Dalam poligami harus dapat izin dari pengadilan agama dan istri, dan ada jaminan bisa memenuhi hak-hak istri. Pengadilan agama akan memberikan poligami kepada suami jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan juga mandul. Ada 3 ya. Talak ada 4. Sekarang syarat poligami itu ada 3. Bukan syarat salah satu ya, bisa kita itu poligami, syaratnya 3. Jika 3-nya itu dipenuhi oleh istri, tidak boleh pengadilan agama memberikan hak kepada suami itu untuk melaksanakan poligami kecuali ada izin dari istrinya. Maksudnya di sini, ketika istrinya tidak memberikan izin, saya tidak ridho kaum itu poligami. Akan tetapi istrinya mempunyai 3 cacat tadi atau salah satunya, maka boleh si istri itu menikah poligami tanpa izin dari istri ke pengadilan agama, dan nanti akan dikabulkan. Akan tetapi jika istrinya itu ada semuanya sempurna, misalnya dia itu melaksanakan kewajibannya dengan baik, kemudian setelah itu dia itu tidak mandul, kemudian dia itu tidak cacat badan, maka nanti si suami itu tidak boleh berpoligami kecuali atas izin dari istrinya. Itu karena asas dalam Islam, dalam negara kita Republik Indonesia itu asas monogami sebagaimana dalam pasal 3 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1954. Kemudian suami yang melakukan poligami tidak perlu meminta izin dari istrinya jika istrinya tidak ada selama 2 tahun. Misalnya istrinya saya ngambek, misalnya dia pergi ke Saudi misalnya 2 tahun berturut-turut. Setelah dia pergi 2 tahun itu suaminya itu ada yang tegang ya, tapi bukan keadilan misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau menikah gitu kan, si suami menikah
tidak perlu izin kepada istrinya. Dan nanti di pengadilan agama dia bercerita apa yang terjadi, maka nanti pengadilan agama akan mengabulkannya selama 2 tahun ya. Kewajiban suami bisa gugur jika istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz sudah insya Allah semua ngerti, durhaka kepada istri. Apabila terjadi cerai mati, maka harta bersama 50%-nya menjadi milik pasangannya ya. Di sini banyak kasus ya, bahwasanya harta gonogini itu masih harta gonogini, harta yang didapatkan oleh suami dan istri di saat dia mulai akad nikah sampai terjadi perceraian atau mati, itu disebut dengan harta gonogini. Tapi kan yang kerja suami doang, bukan istri. Meskipun yang kerja 100% adalah suami, tetap istri mendapatkan harta gonogini. Kenapa? Karena istri itu, dia itu cuma berkewajiban di menuruti perintah suami, dan juga yang kedua itu di kasur. Selain dari yang dua itu bukan kewajiban dari istri. Masak, kemudian mengurus anak, menyusui anak, bahkan itu bukan kewajiban dari istri. Kemudian mengasuh anak dan seterusnya. Yang wajib yang mengasuh, menyusui, kemudian memberikan nafkah kepada anak, kemudian yang menyuapi anak, yang memberikan pempes kepada anak, semuanya lah suami. Tapi kan istrinya bagaimana? Nah, karena istrinya mengerjakan semuanya itu, maka wajib suami itu memberikan bayaran kepada istrinya itu. Bentuk bayarannya bagaimana? Nah, nanti ketika dia itu mati atau meninggal dunia atau dia itu cerai ini, maka nanti istri itu menuntut semua upah yang telah dia berikan kepada anak mereka itu. Dia pernah menyusuinya selama 2 tahun misalnya. Dia pernah ini dan seterusnya, memberikan dia makan si suami setiap hari 3 kali sehari. Itu sebenarnya harus diupah, istri harus diupah. Karena itu bukan kewajibannya. Maka nanti suami memberikan pembantu atau mencarikan ibu persusuan untuk anaknya. Nah, itu makanya asal usul dari harta gonogini seperti itu. Itu untuk harta gonogini ya 50%. Belum harta warisan. Harta warisan dari kepada istri. Nanti kan istri dapat 1/4 jika nggak punya anak si suami, dan juga bisa mendapatkan 1/8 apabila si suami punya anak, begitu ya. Kemudian kewajiban suami cerai dengan talak 3, maka masing-masing mendapatkan 50% dari harta bersama ya. Talak 3 itu 50% harta bersama ya, seperti yang tadi ya. Meskipun cerai mati, cerai biasa tetap 50%. Tapi kalau harta yang dibawa sebelum akad itu tetap punya pribadi, itu nggak bisa diganggu gugat. Akan tapi nanti harta suami itu yang 50% sudah dibagi nih sama istri. Nah, maka 50% dari harta suami itu nanti kasih istri. 1/4 jika tidak punya anak, kemudian 1/8 apabila punya anak. Anak dikatakan mandiri dan dewasa jika sudah berumur 21 tahun ya. Orang tua yang sudah cerai, maka anak diberikan kepada ibunya jika anak itu masih berumur 12 tahun atau belum mumayyiz. Jadi anak di bawah umur 12 tahun atau 12 tahun, maka itu wajib diberikan kepada ibunya. Wajib diberikan kepada ibunya hak hadonah ya, mengurusnya. Nanti kalau dia udah umur 12 tahun ke atas ya, itu boleh dia memilih. Kalau umur 21 tahun itu boleh memilih dia tuh mau tinggal ke ayahnya apa ibunya. Tapi biasanya ya dalam ilmu fikih itu kalau laki-laki itu dikasih pilihan boleh ke ayah atau ibunya. Tapi kalau anak perempuan itu disunahnya itu ke ibunya. Setelah anak itu mumayyiz, maka dia bisa memilih ibu atau ayahnya sebagai pengasuhnya ya. Itu dalam undang-undang kita. Harta seorang anak di bawah perwalian diserahkan kepadanya jika si anak itu telah menikah atau sudah berumur 21 tahun. Tadi maksudnya misalnya anak dan ibu dan ayahnya meninggal dunia. Dia kan meninggalkan banyak harta warisan. Nah, harta warisan itu bagaimana? Harta warisan itu dikelola oleh orang lain, misalnya saya yang mengelolanya. Kemudian nanti menunggu si anak ini umur 21 tahun. Atau dia itu udah menikah. Dan nanti saya mengelolanya itu, kalau saya kaya tidak boleh mengambil harta itu. Tapi kalau saya miskin, maka boleh mengambil harta dari anak itu secukupnya. Kemudian istri dapat menuntut cerai jika suaminya meninggalkannya selama 2 tahun tanpa alasan yang sah, sebenarnya tadi ya Salah satu pihak bisa mengajukan perceraian jika salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun.
Talak bain sugro